Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 646. Saya akan menentangnya hari ini. Zuyo Ushu. Apa itu Zuyo Ushu? Keluarga lain tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi mereka terdengar bingung. Hanya Tuan dan Nyonya Smith yang memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Ternyata itu Zuyo Ushu. Haha. Keluarga Smith adalah pasangan berkulit putih. Jadi secara logika, mereka seharusnya tidak mengerti. Adinata berkata kepada Peu Chengyu, jika kakekku tidak terluka atau sakit sejak awal. Dia baru saja marah. Dia marah pada kalian bajingan yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Jadi, saya menggunakan Zuyo Ushu untuk menghibur hatinya dan membiarkan dia menyingkirkan semua pikiran acak di benaknya. Apakah ada masalah? Kalau kamu punya kemampuan, beritahu saja padaku bagaimana aku menghasilkan energi abadi dengan tangan kosong, bagaimana aku mengendalikan saraf otak pasien, metode dan obat apa yang aku gunakan, dan apa ramuan obatnya. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, jangan membuat perbandingan konyol. Park sungguh sangat marah. Kamu. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Adinata terus berargumentasi. Juga, bukan karena saya tidak dapat menyembuhkan penyakit bibi ketiga Anda, saya sengaja tidak menyembuhkannya, karena saya tahu bahwa meskipun saya menyembuhkan bibi ketiga Anda, hari ini kamu masih tidak berterima kasih dan menyerang keluarga Brahma kami. Katakan padaku, mengapa aku harus menyembuhkan bibimu yang ketiga? Park Chengyu sangat marah. Brengsek, kamu jelas-jelas tidak kompeten. Kamu membuat banyak alasan. Saat keduanya bertengkar, Anne George tiba-tiba turun tangan. Tuan Park Chengyu, mungkinkah Anda menyimpan dendam dan mengusulkan untuk menendang bibi ketiga Anda di pertemuan itu karena mereka gagal menyembuhkannya? Apakah Anda akan pergi ke rumah DE? Orang-orang dari 8 keluarga besar tidak berpikiran luas. Saya mendengar bahwa keluarga Peu Anda telah mengembangkan keterampilan medis dan kekuatan Anda seharusnya cukup bagus. Mengapa Anda meminta bantuan keluarga Brahma ketika Anda memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Disembuhkan? Di mana orangnya? Mungkinkah praktisi pengobatan Tiongkok keluarga Brahma benar-benar luar biasa? Park Chengyu tidak pernah menyangka bahwa Miss George yang terhormat akan menyela pembicaraan mereka. Park Chengyu dengan cepat dan penuh hormat menjelaskan, tidak, Miss George, alasan mengapa saya memintanya untuk merawat bibi ketiga saya hari itu adalah karena, tanpa diduga, Anne George tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya berkata dengan santai, kamu tidak perlu menjelaskan, aku tidak tertarik untuk mendengarkan. Park Chengyu mengertakkan gigi dengan cemas, tetapi Anne George bahkan tidak mendengarkannya. Adinata dapat merasakan bahwa setiap kata yang diucapkan Anne George adalah untuk mengkritik keluarga Peu dan membantu keluarga Brahma. Adinata memandang Anne George, wanita ini tidak muda lagi, dan anak-anak lelaki di sekitarnya hampir setua dia. Aku bertanya-tanya mengapa wanita ini ingin membantuku? Oh, ngomong-ngomong, Marilyn Monroe dalam game itu mungkin adalah putrinya. Dalam game virtual tersebut, Adinata tidak hanya bertemu dengan seorang gadis bernama Lota, tetapi juga bertemu dengan seorang wanita muda dari keluarga George. Si cantik itu tidak terlihat seperti orang sungguhan seperti Lota, melainkan menjelma menjadi selebriti terkenal Marilyn Monroe. Di dalam game, Adinata menciumnya 2 kali, dan keduanya merupakan ciuman yang dalam. Adinata tidak bisa menyapanya atau bertanya tentang putrinya untuk saat ini. Adinata memandang Chonghai Brahma dan berkata, kakek, kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Aku di sini. Kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang bisa mengambil apapun dari keluarga Brahma kita. Chonghai Brahma ragu-ragu. Tapi, Chonghai Brahma tahu bahwa keluarga Miyamoto, keluarga Peu, dan keluarga Smith semuanya adalah musuh Adinata, jadi dia khawatir. Setelah mendengar bahwa Adinata ingin Chonghai Brahma pergi, keluarga lain juga menjadi bahagia. Karena Chonghai Brahma adalah yang tertua di sini, dia berpartisipasi dalam pertemuan 8 keluarga besar lebih awal dari siapapun yang hadir, dan dia adalah yang paling memenuhi syarat. Presiden Ross adalah junior dari Chonghai Brahma. Adapun Peu Shijun, Chonghai Brahma bahkan memeluknya ketika dia masih kecil. Saat itu, Peu Shijun selalu dipanggil Chonghai Brahma sebagai pamannya. Kemudian ketika ia besar nanti, perlahan ia menarik garis yang jelas dengan keluarga Brahma. Peu Shijun berkata, Tuan Brahma, Anda semakin tua, dan inilah saatnya menyerahkan urusan keluarga kepada anak-anak Anda. Saya pikir cucu Anda cukup mampu melakukan sesuatu. Saya percaya dia bisa melakukannya. Park Seok-jeon jelas mengatakan sesuatu yang ironis. Presiden Ross juga berkata, seteguk darah yang Anda keluarkan barusan membuat hati saya sakit. Tidak peduli apapun, Anda adalah senior kami. Saya tidak ingin mengatakannya di depan Anda. Kata-kata kejam itu, hal-hal kejam itu telah dilakukan. Kembali, Adinata memandang Tian Brahma.
Bawa kakek kembali. Melihat ini, Tian Brahma harus melakukan ini, tetapi sebelum pergi, dia memperingatkan Adinata. Sebaiknya kamu tidak main-main dengan orang-orang dari 7 keluarga besar. Jika tidak, keluarga Brahma kami tidak akan bisa melindungimu. Tapi Adinata mencibir. Saya di sini untuk melindungi keluarga Brahma, bukan untuk membiarkan keluarga Brahma melindungi saya. Tian Brahma tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa Chonghai Brahma pergi dulu. Setelah Chonghai Brahma pergi, Adinata adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang berasal dari keluarga Brahma. Junior yang lengkap. Orang-orang dari 7 keluarga besar, mereka yang disukai oleh Chonghai Brahma ketika mereka masih muda, tidak lagi memiliki gangguan psikologis. Mereka bisa menindas Adinata, anak laki-laki yang belum pernah mereka temui sebelumnya, sesuka hati. Masaki Miyamoto adalah orang pertama yang berjalan mendekat, mendatangi Adinata, dan berteriak dengan marah, "Ya Adinata, jawab pertanyaanku." Hari itu di game virtual, dia menjatuhkanku dan mengucapkan kata-kata arogan kepadaku. "Bukankah kamu yang aku meludahinya?" Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adinata meninju wajah Miyamoto Masaki dan membalas dengan tinjunya. Alasan kenapa dia membiarkan kakek pergi adalah karena di satu sisi dia ingin dia berhenti memikirkannya, dan di sisi lain, dia juga sengaja mengusir kakek. Dengan cara ini, Adinata bisa melepaskan dan bertarung. "Kamu binatang buas, kamu berani menyebut kakekku orang tua. Aku harus menghancurkan mulutmu hari ini." Adinata sudah lama menahan napas, sebelum dia menendang pintu dan memasuki ruang konferensi. Dia mendengar orang-orang dari keluarga Miyamoto dan keluarga Peu berbicara kasar kepada kakeknya di depan pintu. "Beraninya kamu melakukannya di ruang konferensi. Tahukah kamu apa caranya?" Park Cheng-yu juga menuduh Adinata. Adinata melangkah maju lagi dengan tegas, berjalan mendekat dan menampar Park Cheng-yu. "Bentak." Tamparan ini sangat keras. Adinata berkata dengan marah, "Jika aku tahu bahwa kamu, bajingan, akan sangat marah karena kakekku akan muntah darah hari ini, aku seharusnya membunuhmu saat pertama kali aku melihatmu." Melihat anaknya dipukuli, Peu Shijun pun menjadi marah. "Brengsek, beraninya kamu memukul anakku." Bentak. Ada tamparan lagi. Kali ini, Adinata memukul wajah Park Shijun. Peu Shijun adalah yang lebih tua dari Adinata. Dia adalah kepala dan kepala keluarga Peu. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan sangat ketakutan. Apakah Adinata sangat berbakat? Adinata memandang Peu Shijun dengan marah. "Jikamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, kakekku memelukmu ketika kamu masih muda, dan sekarang kamu benar-benar ingin mengusir keluarga Brahma kami dan menempati properti keluarga Brahma kami. Sumber daya?" Peu Shijun menutupi wajahnya, tidak dapat mempercayai pemandangan ini, dan menunjuk ke arah Adinata. Pemberontakan! Pemberontak! Beraninya kamu, seorang junior, tampar aku. Meskipun dunia ini besar, sama sekali tidak ada tempat bagimu." Adinata mencibir. Saya melakukan yang sebaliknya hari ini." Bab 647. Duel 1 lawan 1. Daripada berdiam diri dan menunggu diusir oleh 7 keluarga besar ini, lebih baik keluar dan mengambil inisiatif. Setelah menikah dengan keluarga Wibisana selama 3 tahun, Adinata belajar satu hal. Jauh lebih buruk membiarkan orang itu memujamu daripada bersikap baik kepada orang lain. Selama masa pernikahan, bukankah Adinata memperlakukan istrinya Wang Jiaju dengan buruk? Bukankah itu buruk bagi ibu mertuanya, Juwita Jayanti? Namun bagaimana dengan hasilnya? Jelita berselingkuh, dan Juwita Jayanti tidak pernah memandang rendah Adinata setiap kali dia melihatnya. Hal serupa juga terjadi saat menghadapi 7 keluarga besar. Percuma menyenangkan hati mereka, sebaliknya, sebaiknya Anda bertindak lebih keras dan membuat mereka semakin takut, sehingga mereka merasa bahwa Anda memang punya kartu truf yang belum Anda tunjukkan. Sekarang, melihat Adinata begitu sombong, Presiden Ross juga ketakutan, berpikir, apakah saya selalu meremehkan keluarga Brahma? Apa yang diandalkan oleh kesombongan orang ini? Setiap orang adalah keluarga rahasia, dan mereka semua memiliki rahasia satu sama lain. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari keluarga lain. Masaki Miyamoto berkata dengan marah, Adinata, ini adalah ruang konferensi yang suci. Saya tidak ingin berurusan dengan Anda di sini dan merusak barang-barang di ruang konferensi. Apakah kamu berani pergi keluar bersamaku? 1 lawan 1, 1 lawan 1. Park Cheng-yu pun berkata cepat, benar, 1 lawan 1 dengan kakak Miyamoto. Ini yang kamu sepakati di dalam game, jangan takut jika kamu punya nyali. Park Cheng-yu tahu bahwa karena Miyamoto Masaki berani bermain 1 lawan 1 dengan Adinata, dia sangat yakin akan kemenangan. Adinata mendengus dingin, oke, aku akan bertarung 1 lawan 1. Kali ini, aku akan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Ini juga akan membuat anggota keluargamu yang lain melihat kekuatan keturunan kita. Keluarga kamu. Bagaimanapun, Adinata telah mendapatkan obat ajaib, dan dia tidak takut menantang siapapun dalam duel. Oke. Miyamoto Masaki juga menjadi serius. Silakan turun bersamaku, dan aku akan menjaga orang yang tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati ini. Park Cheng-yu berkata, kakak Miyamoto, tolong ambil tindakan kali ini dan balas dendam padaku dan ayah atas tamparan ini.
Park Seok-joon juga sangat percaya pada Miyamoto Masaki. "Jika keponakanku sayang, aku mengandalkanmu." Miyamoto Masaki mengangguk. "Jangan khawatir, Tuan Park, Adinata baru saja bertindak berbahaya terhadap Anda. Saya akan memberinya pelajaran untuk Anda dan membuatnya berlutut dan bersujud kepada Anda untuk meminta maaf." Peu Shijun tertawa. Oke. Adinata menatap mereka dengan pandangan menghina dan memintaku untuk meminta maaf kepada orang yang membuat kakekku sangat marah hingga dia muntah darah? Saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Sebelum turun, Miyamoto Masaki dan Adinata masing-masing pergi ke toilet 1 kali. Bukan untuk kenyamanan, tapi untuk meminum obat ajaib untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 10 menit kemudian, mereka sampai di bawah rumah, di sebuah gang. Rumah-rumah di sini semuanya berwarna biru putih, biru seperti laut, dan putih seperti salju. Jika sedikit linglung Anda akan merasa seperti berada di laut atau dunia salju. Keluarga-keluarga lain berdiri di samping, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Masaki Miyamoto membawa Adinata ke sini dan berkata, Adinata, bagaimana kalau bertarung di gang ini?" Adinata melihat-lihat tempat yang dia pilih untuk bertarung. Gangnya sangat sempit, cukup ruang untuk 2 orang berjalan berdampingan. Ada tembok di kedua sisinya. Adinata tahu mengapa dia memilih tempat seperti itu. Sekarang Masaki Miyamoto telah meminum obat ajaib, kekuatan dan pertahanannya tidak lagi sebanding dengan orang biasa. Namun teknik, kecepatan, dan ketangkasannya tidak banyak berubah. Dia khawatir Adinata pandai mengelak. Dan jika dia bertarung di tempat yang sangat luas, Miyamoto Masaki mungkin tidak bisa menyentuhnya. Adinata tersenyum dan berkata, pertarungan di gang terasa seperti syuting film. Saya sangat menyukainya." Miyamoto Masaki juga tertawa. Oke, tangan dan kaki tidak punya mata. Kamu harus hati-hati, saya tidak akan menahan diri." Dengan mengatakan itu, Miyamoto Masaki tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Adinata. Di gang sempit, Masaki Miyamoto bergegas mendekat dan meninju Adinata dengan keras. Adinata tidak mengambil inisiatif menyerang, tetapi memilih menghindar. Namun, Miyamoto Masaki melewatkan 1 pukulan dan sangat tidak mau melakukannya. Kemudian, terjadi beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan, 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 ledakan. Adinata merunduk ke samping untuk pertama kalinya dan sudah menempel ke dinding. Lagi pula, ruangannya terlalu kecil. Setelah menghindar untuk kedua kalinya, Adinata tidak punya cara untuk mundur, tapi itu tidak menghentikannya. Seperti superstar kungfu Jackie Chan, dia menginjak dinding dan berguling tepat di belakang Miyamoto Masaki. Dan keempat pukulan Miyamoto Masaki semuanya mengenai dinding biru dan putih. Ya Tuhan! Tiba-tiba, semua orang di 7 keluarga besar berseru. Karena masing-masing dari 4 pukulan yang dipukul Miyamoto Masaki ke dinding membuat lubang yang dalam. Menakutkan sekali. Bagaimana kekuatan seseorang bisa begitu menakutkan? Dia bisa membuat lubang hanya dengan 1 pukulan. Ini jelas bukan kekuatan orang biasa. Keluarga Miyamoto pasti telah mengembangkan sesuatu yang manusiawi. Jika pukulan ini mengenai Adinata, aku khawatir dia tidak akan mati tetapi juga akan lumpuh. Saat ini, keluarga Miyamoto dan keluarga Peu semuanya terlihat bahagia. Namun keluarga Smith mengerutkan kening, sedikit mengkhawatirkan keselamatan Adinata. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Adinata. Dia adalah dewa. Tepat ketika Miyamoto Masaki mengayunkan tinjunya ke arah Adinata lagi, Anne George tiba-tiba berbicara. Berhenti. Miyamoto Masaki dengan cepat menutup tinjunya dan kembali menatap Anne George. Miss George, ada apa?" Anne George berkata dengan ekspresi serius. Tuan Miyamoto, kekuatan Anda terlalu kuat. Ini bukan lagi kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Persaingan seperti itu tidak adil. Namun, Presiden Ross berkata, saya kira tidak. Anne, lihat Tuan Adinata, dia tidak terlalu terkejut dengan kekuatan Tuan Miyamoto, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Mungkin dia sudah menduganya. Inilah situasinya, bukan? Anne George melirik ke arah Adinata. Adinata memang mengenakan jas putih dengan anggun, berdiri tegak, tanpa rasa takut di wajahnya. Miyamoto Masaki berkata, Nona George, jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran dan membiarkan dia meminta maaf kepada saya dan keluarga Peu. Setelah mengatakan itu, saya mengeluh dalam hati. Apakah wanita tua George ini naksir bajingan Adinata ini? Kenapa dia berbicara mewakilinya di mana? Mana? Miyamoto Masaki merasa muak karena orang lain menghentikannya saat dia bertarung. Melihat Miyamoto Masaki mengatakan ini dan Adinata tidak mengutarakan pendapatnya, Anne George tutup mulut. Namun, saat ini, wanita lain berdiri dan berjalan tepat di antara Miyamoto Masaki dan Adinata. Itu Park Eun-ah dari keluarga Park. Park Eun-ah pertama kali mendatangi Miyamoto Masaki dan membungkuk dengan sopan. Miyamoto Masaki juga menjawab dengan sopan. Miss Park, apa yang kamu lakukan? Park Enya mengabaikannya dan berjalan menuju Adinata. Saat ini, matahari bersinar terang, angin sepoi-sepoi agak dingin, dan dedaunan berguguran di mana-mana. Di dunia dongeng biru putih, Adinata dan Park Eun-ah, seorang pria dan wanita tampan berjas putih,
berdiri bersama, anggun bak pangeran dan putri di dunia dongeng. Bahkan Anne George pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Kedua orang ini terlihat sangat serasi. Bab 648. Pelecehan Miyamoto Masaki. Apa yang kamu lakukan di sini? Adinata memandang Nyonya dengan dingin. Dia telah lama melihat Park-nya dan tahu bahwa dia, seperti Adinata, menghadiri pertemuan 8 keluarga besar untuk pertama kalinya tahun ini. Namun, dia tidak mempedulikan emosinya dan menampar ayahnya. Park-nya melihat kekuatan abnormal Miyamoto Masaki dan sangat khawatir Adinata akan mati di tangannya. Park-nya berkata, Adinata, kamu sangat berani. Kamu adalah pria paling berani yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tetapi terkadang, bersikap tidak takut bukanlah hal yang baik. Kamu minta maaf pada Tuan Miyamoto. Aku tidak ingin melihatmu mati di tangannya, atau menjadi cacat mulai sekarang. Park-nya tahu bahwa Adinata menyukainya 4 tahun lalu. Park-nya juga menyukai Adinata, tapi dia tidak pernah menganggapnya sebagai pasangan. Dia benar-benar tidak tega melihat pria yang dia sukai dan kagumi berubah menjadi cacat. Saat ini, Peu Shijun melihat ini dan sangat marah. Nya, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Jangan bicara dengan binatang itu. Park Seok-jun dan Park Sung-woo tidak pernah menyangka Park En-ah akan berinisiatif untuk berbicara dengan Adinata, dan keduanya sepertinya saling mengenal. Anne George memandang Peu Shijun dan menggoda. Melihat kegugupan putrimu, mungkin dia dan Adinata sudah mengatakan bahwa mereka adalah pasangan. Sepertinya mereka pasangan yang serasi, dan karena kalian berdua berada di Asia, pernikahan antara kedua keluarga bukanlah ide yang buruk. Peu Shijun berkata cepat, Nyonya George bercanda, bagaimana mungkin kita menikah dengan keluarga Brahma? Mereka tidak pantas mendapatkannya. Park Seok-joon menyesal membawa Park Eun-ah saat ini, merasa telah mempermalukan keluarga Park. Ketika Park-nya melihat Adinata terbunuh, dia harus berdiri. Lagi pula, Adinata telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Adinata sangat tersentuh karena Park-nya bisa berdiri dan mengucapkan kata-kata ini. Namun, Adinata tetap menjawab, Nyonya, jika saya berlutut dan memohon belas kasihan Miyamoto Masaki dan ayahmu hari ini, apakah saya akan tetap menjadi pria idaman Anda? Adinata tahu bahwa Park-nya memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap pasangannya. Jika Adinata berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, citranya pasti akan sangat rusak di hatinya. Dia tidak akan pernah memilih pria yang begitu rendah hati. Mata Park Eun-ah mengalihkan pandangan dan dia tidak menjawab secara langsung. Kamu tidak perlu menjadi tipe idealku, kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Adinata tertawa keras dan berkata, aku telah memikirkanmu sejak aku menciummu terakhir kali. Yang aku pikirkan adalah bagaimana membawamu ke tempat tidur besar dan membuatmu menyerah sepenuhnya kepadaku. Bagaimana aku bisa menghancurkan citraku di hatiku? Kainwol? Nyatanya, Adinata tidak perlu mengejar Park-nya. Ia sengaja mengatakan hal tersebut kepada keluarga Park, hanya untuk membuat mereka marah. Kasar. Tangan Park Seok-joon gemetar karena marah. Pemuda yang menamparnya sebenarnya ingin tidur dengan putrinya. Nya, segera kembali ke sini. Kamu rasa kamu belum cukup malu, bukan? Park Seok-joon memarahi dengan marah. Peu-nya juga memandang Adinata dengan tidak senang. Karena kamu begitu keras kepala, aku tidak akan pernah mengasihani kamu setelah kamu menjadi cacat. Setelah mengatakan itu, Park-nya berbalik dan berjalan keluar gang. Namun, begitu dia kembali, dia ditampar wajahnya oleh ayahnya Park Seok-joon. Bentak. Park Seok-joon menampar wajah mulus Park Eun-ah. Itu hanya akan mempermalukan keluarga. Kenapa kamu pergi mencarinya? Park Seok-joon selalu lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Park Eun-ah sudah sangat tua, dan ini adalah tahun pertama dia membawanya ke sini. Kini, Park-nya sedang dipermalukan di depan 8 keluarga besar. Betapa bangganya wanita Park Eun-ah? Adinata telah hidup lebih dari 20 tahun dan belum pernah bertemu wanita sebangga Park-nya. Bagaimana dia bisa tahan ditampar di depan 8 keluarga besar? Air mata berkilauan langsung jatuh dari matanya, penuh dengan keluhan. Melihat ini, Adinata mau tidak mau mengeluarkan kartu dari sakunya dan mengayunkannya. Iya, kartu itu dilempar langsung ke wajah lama Peu Shijun, meninggalkan bekas darah. Park Seok-joon menutupi wajahnya dengan kesakitan. Adinata memperingatkannya, siapa yang mengizinkanmu memukul wanitaku? Park Seok-joon, kamu. Peu Shijun hampir meledak. Dia memberi pelajaran pada putrinya, tapi dia masih didisiplinkan oleh Adinata. Saat ini, Miyamoto Masaki menjadi sedikit tidak sabar. Adinata, berhentilah melamun. Keluarga Brahma MU akan segera tamat. Kamu bahkan ingin menikahi putri keluarga Peu. Apakah kamu layak? Bergerak. Miyamoto Masaki menyerang Adinata lagi. Namun, Adinata sangat lincah di gang sempit. Dia menggunakan dinding untuk menghindar dan bergerak, dan lawan tidak bisa memukulnya sama sekali. Setelah beberapa kali perkelahian, semua orang melihat bahwa Adinata lincah dan gesit, sedangkan Miyamoto Masaki seperti babi bodoh. Miyamoto Masaki marah, Adinata, kamu orang yang pemalu. Beraninya kamu tidak memanjat tembok dan menerima pukulan dariku. Adinata bertanya dengan mudah, pukulan kamu?
Miyamoto Masaki berkata, "Dia? Tinju lawan? Siapa yang lebih kuat? Beranikah kamu?" Adinata tersenyum dan berkata, oke." Miyamoto Masaki mengepalkan tangannya dan menyerang Adinata lagi. Tapi kali ini, Adinata tidak bersembunyi lagi, tapi juga mengulurkan tangan kanannya. Ledakan! Kedua tinju itu saling bertabrakan. Park Enya tiba-tiba menangis pelan dan menutup matanya. Suaranya sangat menyenangkan. Dia tidak ingin melihat Adinata dikalahkan dan tinjunya diguncang. Di antara 7 keluarga besar yang hadir, semua orang mengira Adinata akan kalah. Bagaimanapun, Miyamoto Masaki terlalu kuat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Saya melihat Adinata berdiri di tempat tanpa terluka, tetapi Miyamoto Masaki menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Miyamoto Kurasuke, Park Seok-jeon dan yang lainnya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Kekuatan Adinata sebenarnya lebih baik dari Miyamoto Masaki. Ledakan! Adinata segera mengulurkan kaki kanannya dan menendang Miyamoto Masaki menjauh. Bang! Masaki Miyamoto terbaring di tanah, tampak sedih. Ini tidak mungkin. Miyamoto Kurasuke berteriak. Dia tahu bahwa putranya telah meminum obat ajaib khusus keluarga. Kekuatan dan pertahanannya tidak lagi biasa, dan dia tidak akan pernah dikalahkan dengan mudah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Adinata juga meminum obat ajaib. Kekuatan pribadi Miyamoto Masaki jauh lebih rendah daripada Adinata, jadi keduanya meminum obat yang sama, yang setara dengan membatalkannya. Oleh karena itu, persaingan tetap bergantung pada level sebenarnya dari kedua orang tersebut. Ya Tuhan! Park Enya menutup mulutnya, penuh kejutan. Miyamoto Masaki berteriak dengan marah. Ibaga! Aku tidak percaya manusia sepertimu bisa mengalahkanku. Dia bangkit dari tanah dan memukul Adinata lagi. Ledakan! Bentak! Keduanya bersaing dalam kekuatan, dan Masaki Miyamoto dikalahkan lagi oleh Adinata. Namun Adinata menerobos pertahanan lawan, dan dengan beberapa pukulan, Masaki Miyamoto mengeluarkan darah. Berhenti! Miyamoto Kurasuke berteriak, dan beberapa orang tiba-tiba melompat keluar dari atap rumah sambil memegang senjata dan membidik ke arah Adinata. Jika tidak ada yang menghentikannya, saya khawatir Adinata akan langsung menghajar Miyamoto Masaki sampai mati. Bab 649. Keluarga Brahma luar biasa. Presiden Ross pun berkata, Tuan Adinata, Anda telah memenangkan kompetisi ini, Anda dapat menghentikan pertarungan ini. Adinata masih sedikit tidak puas, tetapi dia juga tahu bahwa dia sendirian, menghadapi 7 keluarga besar, dan ada orang-orang dari setiap keluarga di mana-mana, dan tidak mungkin dia melakukan apapun pada Miyamoto Masaki. Presiden Ross berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, memandang Adinata dan Miyamoto Masaki dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, jika kekuatan keduanya melampaui apa yang dapat dicapai orang biasa, mereka hampir seperti manusia super. Maaf, bagaimana kalian berdua melakukannya? Tak hanya dia, orang-orang dari keluarga lain juga penasaran. Miyamoto Kurasuke menjawab atas nama putranya. Tuan Ketua, sejujurnya, alasan mengapa kekuatan anak saya melebihi orang biasa adalah karena dia meminum obat. Oh, obat apa itu? Presiden Ross bertanya dengan rasa ingin tahu. Miyamoto Kurasuke tidak ingin mengatakannya, tapi karena sudah terungkap, semua orang pasti bisa menebaknya meskipun dia tidak mengatakannya. Miyamoto Kurasuke berkata, ini adalah obat yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kami selama beberapa dekade. Obat ini dapat meningkatkan kebugaran fisik masyarakat. Keluarga lain tercengang. Keluarga Miyamoto diam-diam telah mengembangkan obat ini selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan. Meskipun kita berada di zaman senjata, saya selalu mendambakan tubuh yang tak terkalahkan. Presiden Ross mengangguk. Matanya dipenuhi kekaguman terhadap keluarga Miyamoto. Setelah itu, Presiden Ross melihat ke arah Adinata lagi. Di mana Tuan Adinata? Apakah Anda juga sudah minum obat? Tidak, jawab Adinata cepat. Kamu kentut. Miyamoto Masaki selalu terlalu malu untuk berbicara. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Adinata, dia segera membuka mulutnya untuk membantah. Kamu pasti sudah minum obat. Kekuatanmu lebih besar dariku. Ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki orang normal. Kamu bukan monster yang beratnya lebih dari 300 kg. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan seperti itu? Kamu bilang kamu tidak meminum obatmu. Apakah kamu memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh? Miyamoto Masaki menyimpulkan bahwa Adinata juga meminum obat. Adinata memutar matanya ke arah orang lain dan berkata, mengapa kamu, seorang jenderal yang kalah, begitu bersemangat? Saya bilang saya tidak minum obat apapun, saya tidak mengatakan saya tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun. Aku mengambil serumnya. Serum. Anggota 7 keluarga besar langsung terkejut. Keluarga Brahma benar-benar mengembangkan serum? Hal ini jauh lebih sulit daripada obat. Presiden Ross memikirkan serum yang disuntikan ke kunci Captain America. Di Marvel, mungkinkah keluarga Brahma mengubah hal-hal fiksi di dunia Marvel menjadi kenyataan? Presiden Ross sangat gembira. Tuan Brahma, serum yang Anda bicarakan adalah... Untuk sementara waktu, Presiden Ross,
yang merupakan kepala dari 8 keluarga besar, sebenarnya sangat menghormati Adinata. Adinata meletakkan tangannya di tangannya, berpura-pura menjadi orang yang canggih, dan berkata, serum ini adalah sesuatu yang telah dikembangkan oleh keluarga Brahma kami selama beberapa dekade. Serum ini dapat sangat meningkatkan berbagai fungsi tubuh seseorang, termasuk kekuatan, ketangkasan, pertahanan dan lagi. Semua orang pernah melihat, Captain America, kan? Hampir sama dengan serum itu. Keluarga Brahma kami menamakan serum ini, Irakle. Irak, Mirakuru. Mendengar nama serum ini, Miyamoto Masaki tidak bisa tenang. Tidak mungkin. Serum Mirakuru adalah sesuatu yang sedang dikembangkan oleh keluarga Miyamoto kami. Efeknya persis sama seperti yang Anda katakan. Namun, serum jenis ini sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak mungkin Anda berhasil mengembangkannya lebih cepat dari kami. Semua orang kembali terkejut. Ternyata keluarga Miyamoto juga mengembangkan serum ini. Faktanya, keluarga Brahma sama sekali tidak mengembangkan serum Irakle ini. Dia berbohong kepada semua orang. Dia tahu bahwa keluarga Miyamoto sedang mengembangkan ini, jadi dia sengaja mengatakannya. Adinata memandang Miyamoto Masaki dengan jijik. Bagaimana tingkat teknologi keluarga Miyamoto Anda dibandingkan dengan keluarga Brahma kami? Kami mengembangkan serum Mirakuru ini 10 tahun yang lalu. Sayang sekali Anda belum berhasil. Baru saja, siapa bilang keluarga Brahma kita sedang menyeret 8 keluarga besar? 7 keluarga besar selalu memandang rendah keluarga Brahma dan menganggap keluarga Brahma tidak menorehkan banyak prestasi dalam beberapa dekade terakhir. Hari ini, mereka benar-benar dikejutkan oleh Adinata. Jika keluarga Brahma benar-benar mengembangkan serum yang menantang surga ini, maka teknologi mereka di bidang ini sungguh tak terduga. Presiden Ross bertanya, Tuan Brahma, bisakah Anda mengizinkan saya menyuntikkan serum untuk merasakan kekuatan serum ini? Tidak. Adinata langsung menolak. Suntikan serum harus dilakukan di bawah pengawasan tim medis profesional keluarga Brahma kami. Saya tidak bisa menyuntik Anda begitu saja. Namun, jika kamu bisa berubah pikiran dan tidak lagi mengincar keluarga Brahma kita, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu hadiah lain, yang juga tak ternilai harganya. Presiden Ross menjadi penasaran. Hadiah apa itu? Adinata mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya, lalu mengeluarkan sebuah pil darinya dan menyerahkannya kepada Presiden Ross. Pil ini dikembangkan oleh Helen, Direktur Departemen Kecantikan di grup medis keluarga Brahma kami. Ambillah setelah itu, kamu bisa menjadi 20 tahun lebih muda. Apa? 20 tahun lebih muda? Benarkah? Ada obat ajaib di dunia ini. Keluarga Brahma sungguh luar biasa. Mereka berhasil mengembangkan serum peningkat tubuh, dan mereka juga mengembangkan obat ajaib yang dapat membuat orang terlihat 20 tahun lebih muda. Sialan, kami benar-benar meremehkan kekuatan keluarga Brahma. Mereka berada di urutan kedua setelah keluarga Ross. Tentu saja obat ini tidak dikembangkan oleh keluarga Brahma, tetapi dicuri oleh Adinata dari rumah sakit swasta keluarga PU ketika dia pergi ke negeri Han. Ketika Park Cheng-yu melihat obat yang dikenalnya, dia sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Adinata dan berkata, dasar bajingan. Ini jelas obat keluarga PU kami. Anda benar-benar mengambil obat keluarga kami dan mempersembahkannya kepada Presiden. Adinata memandang Park Cheng-yu dan bertanya, apakah keluarga Park Anda juga meneliti obat-obatan yang membuat orang lebih muda? Park Cheng-yu berkata, omong kosong. Keluarga kami telah menelitinya selama beberapa dekade. Ini lebih awal dari keluarga Brahma MU. Adinata terus bertanya, berapa tahun obat yang Anda kembangkan bisa membuat Anda lebih muda? Park sungguh sangat jujur dan menjawab dengan jujur, 10 tahun. Adinata menunjuk ke pilnya dan berkata, pil saya ini dapat membuat orang 20 tahun lebih muda, yang lebih baik daripada pil keluarga PU. Adinata sangat pintar, dia tidak menyangkal keluarga PU, tapi juga menginjaknya untuk menciptakan citra dirinya yang lebih kuat. Kamu berbohong. Park sungguh sangat marah. Tentu saja Adinata berbohong, tapi butuh waktu lama sampai obatnya bekerja. Tidak ada cara bagi 7 keluarga besar untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Adinata salah dalam waktu singkat. Presiden Ross meminum obat tersebut dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bisakah obat itu benar-benar membuat orang 10 tahun lebih muda? Keluarga kami belum pernah mempelajari arah ini, jadi saya tidak dapat mempercayainya. Penelitian keluarga Ross semuanya bersifat umum, dan mereka bahkan pergi ke luar angkasa dan alien. Hanya orang-orang dengan ide kecil seperti keluarga Park yang fokus pada penampilan. Adinata tersenyum dan berkata, saya baru saja memberikan obat ini kepada seorang bintang wanita Amerika sebelumnya. Dia dalam kondisi baik sekarang dan sudah lebih dari 10 tahun lebih muda. Oh, bintang wanita Amerika? Siapa namanya? Presiden Ross adalah orang Amerika, jadi dia pasti mengenal bintang wanita ini. Adinata tersenyum dan menyebutkan sebuah nama, Scarlett Johansson. Bab 650. Keluarga Park sangat marah. Hollywood yang terkenal, Scarlett Johansson. Begitu nama ini disebutkan, semua orang tahu siapa dia. Namun, saat ini, Park Cheng-yu sangat marah hingga dia kehabisan napas. Kamu kentut. Scarlett Johansson, akulah yang jelas-jelas merawatnya.
Aku membuatnya tampak lebih muda. Kamu, satu demi satu. Ambillah pujian dari keluarga PU kami dan gunakan itu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak tahu malu dan tercela. Park Sung-woo selalu menjalani kehidupan seorang tuan muda dari keluarga kaya raya. Dia tidak pernah memiliki pengalaman apapun dan tidak pernah mengalami keluhan yang begitu besar. Jadi, sekarang saya sangat marah. Adinata berkata dengan tenang dan tenang. Jikamu benar-benar menarik. Kamu hanya mengatakan apapun yang aku katakan. Apakah kamu begitu suka meniruku? Park Cheng-yu sangat marah. Kamu. Adinata menjawab. Apa yang kamu lakukan? Tenang nak, hati-hati jangan sampai kehabisan nafas dan andalkan aku lagi. Park Sung-woo berteriak, kau. Mendengarkan kata-kata kotor Park Cheng-yu, Presiden Ross mengerutkan kening dan sangat tidak senang. Melihat ini, PU Shijun segera mengingatkan, jangan mengucapkan kata-kata buruk. Mengucapkan kata-kata kotor di acara puncak seperti itu hanyalah penghinaan terhadap status peserta dan menurunkan standar mereka. Presiden Ross berkata, Scarlett berasal dari tempat kami. Dia adalah warga New York seperti saya. Tidak sulit bagi saya untuk menemukan informasi kontaknya dan bertanya secara langsung. Adinata berkata, jangan membuat masalah seperti itu. Saya memiliki nomor teleponnya. Saya dapat meneleponnya sekarang dan memintanya untuk memberitahu Anda secara pribadi siapa yang merawatnya. Adinata segera memulai obrolan video dengan Scarlett. Karena ini adalah ponsel masa depan, Adinata langsung memproyeksikan layar ponsel ke udara sehingga semua orang yang hadir dapat melihatnya. Saat Scarlett Johansson muncul di depan semua orang, semua anggota keluarga terkejut. Ya Tuhan, Scarlett benar-benar terlihat 10 tahun lebih muda. Saya pikir Adinata bercanda, tapi dia benar-benar melakukannya. Keluarga Brahma sungguh luar biasa. Ini hanyalah kabar baik bagi semua wanita pencinta kecantikan. Adinata memandang Scarlett dan menyapanya. Hai, Scarlett, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Scarlett tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Chris, bagaimana denganmu? Adinata berkata, aku masih sama. Wajahmu telah pulih dengan baik dan kamu sudah 12 atau 13 tahun lebih muda. Dalam 1 atau 2 bulan, kamu akan menjadi 20 tahun lebih muda dan menjadi seorang gadis. Scarlett tersenyum dan berkata, terima kasih. Ini semua berkat obat dari keluarga Brahma MU. Terima kasih telah merawatku dan mengizinkanku kembali ke masa ketika aku berada di puncak penampilanku. Keluarga Brahma MU benar-benar hebat. Besar. Scarlett secara pribadi mengakui bahwa dia meminum obat dari keluarga Brahma dan dirawat oleh tim medis keluarga Brahma. Tentu saja, kata-kata ini adalah apa yang Adinata katakan pada Scarlett. Adinata secara pribadi menyelamatkan Scarlett dari negara dingin. Scarlett sangat berterima kasih kepada Adinata, dan tentu saja dia akan mendengarkannya. Namun, setelah mendengar ini, Park Cheng-yu sangat marah sehingga dia berteriak kepada Scarlett di layar. Scarlett, kamu berbohong. Kamu wanita munafik. Jelas aku yang memberimu obat. Aku membuatmu terlihat lebih muda. Adinata juga berkata dengan cepat. Scarlett, orang ini pastilah yang menyembuhkanmu. Apakah kamu mengenalnya? Scarlett memandang Park Cheng-yu dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Tahukah Anda, Scarlett adalah seorang aktris, dan akting adalah keahlian terbaiknya, sehingga perkataannya langsung menipu orang-orang dari 8 keluarga besar. Park Cheng-yu sangat marah, menunjuk ke arah Scarlett, dan berkata, kamu kentut. Aku bahkan menyentuhmu. Bentak. Melihat kata-kata kasar Park Cheng-yu, Adinata menampar wajah Park Cheng-yu. Brengsek. Beraninya kamu menghina temanku. Presiden Ross dan yang lainnya juga merasa bahwa Park Cheng-woo bertindak terlalu jauh, mengucapkan kata-kata vulgar kepada bintang besar seperti Scarlett. Adinata segera meminta maaf kepada Scarlett. Maaf, Scarlett, jangan perhatikan apa yang dikatakan orang gila ini. Namun Scarlett sangat tenang dan tidak marah pada Park Cheng-woo, meski ia benar-benar dimanfaatkan oleh Park Cheng-woo, seorang bajingan, saat berada di rumah sakit swasta Park di Hangwoo. Scarlett tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Chris, orang seperti dia sering meniduriku. Park Cheng-woo segera membalas, apakah saya dia sih? Uang saya bisa membuat Anda sesak napas. Scarlett masih tersenyum tenang. Salah satu penggemarku adalah Kevin Durant. Dia juga punya banyak uang, tapi uang sebanyak itu tidak bisa menyembunyikan temperamen pekerja migran sialannya. Tuan, Anda lebih baik dari dia. Anda terlihat seperti kontraktor di lokasi konstruksi, pemimpin kecil. Haha. Mendengar sarkasme Scarlett terhadap Park Cheng-woo, semua orang di 8 keluarga besar tertawa. Adinata tidak membiarkan mereka berdua melanjutkan pembicaraan. Oke, terima kasih, Scarlett, kita akan bicara lain kali. Setelah menutup telepon, semua orang percaya bahwa memang ada obat di dunia yang dapat membuat orang 10 tahun lebih muda, dan obat ini dibuat oleh keluarga Brahma. Status keluarga Brahma di hati keluarga lain telah meningkat pesat lebih dari 1 tingkat. Presiden Ross memegang hadiah dari Adinata dan sangat bahagia. Chris, terima kasih telah memberi saya hadiah yang begitu berharga.
Dan lebih banyak lagi, terima kasih atas kesediaan Anda untuk memberitahu saya penelitian rahasia keluarga Brahma Anda. Anda, kejujuran Anda itulah yang harus dipelajari seluruh keluarga kami darimu. Masing-masing dari 8 keluarga besar ini memiliki agenda tersembunyi dan penelitian rahasianya sendiri, tetapi mereka tidak membagikannya kepada orang lain. Jika Adinata benar-benar bersedia mendedikasikan penelitiannya selama bertahun-tahun, itu akan sangat luar biasa. Namun yang diambil Adinata bukanlah teknologi keluarga Brahma, melainkan teknologi keluarga Peu. Wajah Park Cheng-yu membiru karena marah. Ini sama sekali bukan penelitian rahasia keluarga Brahma, ini milik keluarga Peu kami. Keluarga Brahma adalah pencuri yang tidak tahu malu. Presiden Ross berkata dengan marah, Tuan Park sungguh, saya dengan sungguh-sungguh memberi Anda peringatan. Jika Anda terus berbicara kasar kepada anggota 8 keluarga besar kami, maka Anda tidak akan datang ke pertemuan tahun depan. Melihat Presiden Ross marah, Park Seok-jeon segera meminta maaf atas putranya. Maaf, anak saya tidak disengaja. Saya pasti akan lebih mendisiplinkannya. Park Cheng-yu tidak berani berbicara lagi, mengepalkan tinjunya, dan tampak sedih. Kali ini, Anne George berjalan menuju Adinata dan bertanya, sayang, bisakah kamu memberiku salah satu obat berumur 20 tahun ini? Adinata melirik ke arah Anne George yang baru pertama kali bertemu dengannya, dan dia begitu dekat dengannya dengan memanggilnya, sayang. Adinata tahu bahwa Anne George sangat ramah terhadap keluarga Brahma. Adinata mengangguk. Miss George, Anda adalah satu-satunya yang tidak mengangkat tangan Anda sekarang. Saya dapat memberikan Anda satu. Saya harap Anda mendapatkan kembali masa muda Anda. Adinata menyerahkan obat tersebut kepada Anne George. Anne George sangat gembira. Terima kasih. Kedua keluarga kita dapat melakukan lebih banyak pertukaran di masa depan. Saya pikir keluarga George kita memiliki banyak hal yang ingin saya minta nasihat dari keluarga Brahma Anda. Melihat Adinata semakin dekat dengan keluarga George, Peu Shijun segera melangkah maju. Miss George, saya juga punya pil di sini yang dapat membantu Anda kembali ke puncak penampilan Anda. Mohon terima. Anne George langsung menolak. Terima kasih, saya punya obat dari keluarga Brahma, jadi saya tidak membutuhkan obat Anda. Obatmu bisa membuatmu 20 tahun lebih muda, dan itu lebih baik dari obatmu.